wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat. Kita karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan Ramadan yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat juga sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Alhamdulillah kita dapat mengikuti salah satu bacaan silat Ramadan, yaitu mencapai materi 3. Pembicara pada materi kali ini adalah Ustaz Anas, dan materi yang akan disampaikan adalah pendidikan dan Islam. Berikut ini biodata singkat Ustaz Anas. Nama lengkap Ustaz Anas, SHG MPDI, riwayat pendidikan S2 PT3, pengalaman UI PTIG. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung aja mari kita panggilkan kepada Ustaz Anas waktu dan tempat kami datang. Boleh duduk apa sama rata aja? Duduk sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 43, Bapak Ahmad Sultanto, sama-sama kita hormati Ustadz Ajis dan para guru serta staf SMA Negeri 43 Jakarta. Yang utama dan paling pertama, setiap detik, setiap saat kita harus mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena hakikat syukur itu kita sadar. Hakikat syukur itu kita sadar bahwasanya kita mendapat. Kenapa ini? Kita mendapat sesuatu yang hanya bisa kita yang rasakan. Dulang. Perhatikan. Rasa syukur hanya bisa kita ucapkan dan kita rasakan oleh diri kita sendiri, yaitu berupa sesuatu yang sulit untuk kita ungkapkan, yaitu berupa sesuatu yang sulit untuk kita catat. Baik.
ada sesuatu yang tidak bisa kita ucapkan, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita catat, dan tidak bisa kita jelaskan sejelas-jelasnya. Baik, coba perhatikan. Tahu jeruk? Jeruk, tahu jeruk? Apa rasanya jeruk? Baik, bisa dirasakan? Pertanyaan, siapa yang bisa membuat rasa asin atau manis di jeruk? Siapa? Bisa kamu jelaskan? Bisa kamu catat? Bisa kamu uraikan? Baik, mangga, bukan monggo, mangga. Apa rasa mangga? Baik, perhatikan. Saya yakin dan Ustaz Atis yakin bahwasanya yang hadir saat ini di masjid ini namanya betul-betul talibul ilm, mencari ilmu. Cara orang mencari ilmu ketahuan. Ya, cara orang mencari ilmu ketahuan dari mana? Bukannya. Karena percaya nggak percaya, sadar nggak sadar, setiap hari ini wajahku wajhiyah alladzi fatara samawati wal arda. Jangan main-main. Itu jangan main-main dengan kalimat itu. Ini wajahku wajhiyah, Allah dihadapkan. Siapa dia? Wajah siapa itu? Alladzi fatara samawati wal ardh, yang memberi cahaya langit dan bumi. Siapa itu? Allah. Mangga, apa rasanya mangga? Kalau mangga udah matang manis, kalau udah setengah matang keras. Siapa yang membuat mangga setengah matang asam, mangga yang sudah matang manis? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Adakah seorang petani ketika dia menanam mangga, dia tanam mangga, dia ngomong, "Hai mangga, nanti kalau kamu sudah besar dan berbuah, buahmu harus besar-besar. Bijinya kecil aja, kami nggak perlu biji. Dikecilin aja biji kamu yang berbentuk dagingnya dan buahnya rasanya manis. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ada orang seperti itu mendahului. Baik, bunuh diri boleh nggak? Kenapa nggak boleh bunuh diri? Nah, perhatikan. Kita ada pendidikan dan Islam. Ini semua sudah dapat. Itulah pendidikan dan Islam. Kenapa kita tidak boleh bunuh diri? Karena, perhatikan, siapa yang menetapkan kematian seseorang? Allah. Siapa malaikat yang mencabut nyawa? Atas perintah siapa? Allah yang mencabut nyawa. Kalau orang bunuh diri berarti mendahului, dan itu langsung dikerak neraka jahanam. Mendahului Allah. Awas. Ada sesuatu sadar tidak sadar, ini merupakan kebiasaan kita. Kalau kamu, kalau kita, kalau mereka, kalau kita semua sudah tahu rasa jeruk itu manis, Allah yang membuatkan rasanya. Di mana? Hanya di seputaran mulut saja, enggak sampai ke leher. Kita merasakan pahit, asin, manis, cepet dan sebagainya hanya di mulut saja.
Betul? Betul apa benar? Benar apa betul? Berarti nikmat itu di mana? Bisa kita rasakan nikmat itu? Baru bersyukur. Kalau kita bersyukur tanpa tahu alasannya kita bersyukur, hati sama dengan orang berdoa. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha al-alim, Maha mengetahui, Maha segalanya. Ya Allah, tunjukilah aku dan berilah ilmu kepadaku. Boleh nggak berdoa seperti itu? Boleh nggak? Boleh nggak? Mana lebih utama doa seperti itu atau Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a? Mana? Yang kedua. Maksudnya apa? Ada etika, ada tata krama, ada lafaz yang kita jangan mendahului. Kita sudah tahu Allah Maha mengetahui, maka sebutkanlah Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya, baik. Ini pendidikan agama. Kalau kita kembali ke pendidikan, tarbiyah yang disebut sekarang tarbiyah. Bapak juga dulu tarbiyah, fakultas tarbiyah. Fakultas tarbiyah itu namanya fakultas pendidikan. Kapan mulai fakultas tarbiyah? Abad ke-20. Sebelum tarbiyah pendidikan itu apa namanya? Ta'lim. Setelah ta'lim apa? Akidah. Maaf, bukan akidah, adab. Coba perhatikan. Tarbiyah itu diawali dengan ta'lim. Makanya ada buku kitab ta'lim wal mu'allim. Lalu kemudian adab. Lalu tarbiyah. Tarbiyah pendidikan harus didasari dengan adab dan ta'lim. Mengerti nggak nih? Mengerti nggak? Pendidikan tarbiyah harus berdasar kepada yang sesepuhnya, seniornya. Siapa itu? Adab dan ta'lim. Kenapa ta'lim dijadikan adab? Karena hakikat orang yang ta'lim itu mempunyai adab. Baik, adab itu akhlak moral. Coba, Bapak mau tanya, tolong dijawab. Di dalam Al-Quran, adakah Allah memuji seseorang yang rajin sholat? Di dalam Al-Quran, adakah Allah memuji orang yang rajin sholat? Adakah? Di dalam Al-Quran, adakah Allah memuji orang yang sering mengeluarkan zakat dan bersedekah? Di dalam Al-Quran, adakah orang dipuji oleh Allah karena dia sering haji dan umrah? Lalu apa? Yang dipuji Allah di dalam Al-Quran apa? Ada. Apa kata Allah? La'alakal khuluqil azim, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, engkau adalah semulia-mulia akhlak yang pernah ada di dalam bumi. Maka referensi kita untuk mencari adab, ilmu dan semuanya, panutuh, kembalilah kepada Al-Quran. Setelah kita lihat Al-Quran, maka di situ ada nama disebut dengan nama yang terkenal di langit dan nama yang terkenal di bumi, yaitu Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya tadi di awal, alhamdulillah segala puji bagi Allah
alladzi arsala rasulahu, yang telah mengirimkan, mengutuskan rasulnya, liyuzhirahu ala din, untuk meluruskan agama, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu benci, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu benci. Baik, perhatikan. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dua-duanya, Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Quran disebutkan mereka tidak akan mau, mereka tidak akan diam. Sebelum apa? Sebelum kita diusahakan untuk mengikuti mereka. Ya, baik. Lalu Islam di dalam Al-Quran, udkhulu fi silmi kafah. Sebelumnya ada al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum Islam Madinah. Kata Allah, Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Kemudian apa? Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah. Artinya seluruhnya, semuanya. Pendidikan, ya, ekonomi, ya. Jangan dikira nanti orang yang mengerti agama Islam hanya kerjanya ceramah, ngaji. Bukan. Bahaya kalau orang di atas sana, pemimpin-pemimpin yang tidak memeluk agama, yang tidak punya agama, bahaya. Makanya silakan kalian cita-cita yang tinggi tapi punya agama Islam, silakan. Karena regenerasi yang akan datang pasti ini nih. Yang jadi imam ada, yang jadi muadzin ada. Baik, ada. Pertama adalah iman. Iman. Ayo coba perhatikan. Iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Betul? Iman tasdiqu bil qalb, iqrar bil lisan, wal amal bil arkan. Perhatikan. Perhatikan. Iman itu adalah yakini di dalam hati, ucapkan dengan lisan, diamalkan. Itu baru namanya iman. Apa kedudukan iman? Lihat ayat Al-Quran. Iman ini, jangan iman. Sama aja kayak anak TK, iman. Laisa birru an tuwajjuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan. Perhatikan ayat Al-Quran. Bukanlah kebaikan jika kalian hanya sekedar menghadapkan wajah kalian ke Ka'bah. Kata Allah, walakinna birru man amana. Tetapi yang baik itu adalah, kata Allah, orang yang beriman. Amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikati, dan malaikatnya, wa rasuli, wa kitabi, dan Al-Quran, wa rasuli. Itu orang yang baik. Lalu kalau kita sholat bukan karena iman, gak usah sholat. Ngapain sholat karena dilihat orang? Na'udzubillahi min, dasari dengan iman kita. Bukanlah, kata Allah, bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke depan, menghadap kiblat. Maksudnya apa? Walakin nabi, tetapi kebaikan itu adalah beriman. Kalian menghadap kita, menghadap ke kiblat, pasang iman. Tuh.
Di ayat-ayat itu dikatakan walakinat firroman amanah, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman, amanah billah, beriman kepada Allah. Kalau sulit, ingat aja buah. Sebenarnya yang paling gampang pinca indera kita nih, sadar nggak sadar. Kalau buah udahlah, nggak apa-apa. Otak nih, kepala, tahu kepala? Tahu? Maaf, apa mau cerita? Ketika kuliah, ada seorang dosen ini dokter sekarang profesor. Apa yang dipegang dia? Jadi apa yang dipegang dia merisau filosofi, seorang filosof, pemikir. Lalu berobat. Setelah berobat di sini di Indonesia dia berobat. Dia di Al-Azhar. S3-nya bagiannya profesor. Dia masih dosen sekarang di PTIK Masa Jokan. Dipegang aja. Tahu setelah diperiksa ternyata ada di dalam kepalanya itu satu saraf. Dioperasi satu saraf itu katanya 20 juta lebih. Satu saraf. Sekarang Bapak mau tanya berapa saraf kita di kepala? Anda nggak tahu? Nggak tahu? Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ingatkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, Rabbil alamin. Alamin itu jamak dari alam. Berarti ada alam kubur, ada alam dunia, ada alam langit. Siapa yang tengah di langit, di bumi dan di api? Rasulullah. Makanya nggak usah sibuk-sibuk nyari idola zaman sekarang, apalagi akhir zaman. Tolong berarti Al-Quran akan diangkat beneran. Apa maksudnya? Ajaran Al-Quran kecil, yang membaca Al-Quran sepi. Dari idola belajar. Lalu di sini ada, kita kembali. Setelah ini kita tanya jawab ya. Tanya jawab. Karena saya yakin ini adalah sudah punya dasar, sudah tahu, sudah mengerti, walaupun kita harus saling mengingatkan. Zaman sekarang kalau ilmu saya sedikit, ilmu saya nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena orang kalaupun sudah dikasih tahu dia pasti lihat Google. Silakan aja. Kalau ilmu dibandingkan dengan guru, kalah guru. Tapi satu yang jangan kalian lupa. Kalian lihat Google, kalian menyepelekan orang-orang yang mengasih tahu atau guru. Tapi ingatlah, janganlah kalian lupa satu hal dari guru. Kalian akan tahu orang yang ngasih tahu ikhlas atau tidak ikhlas. Kalian akan tahu bagaimana orang senyum ikhlas atau tidak ikhlas. Kalian akan tahu berkah ilmu atau tidak hanya lewat guru. Kalau enggak, tidak akan ada pendidikan di muka bumi ini. Bukannya Google, orang berani bilang mbah Google, silakan. Maka carilah akhlak dengan Google. Carilah etika dengan Google. Apakah kamu baik saja? Ye. Akhlak apa itu? Dari timur sampai ke barat Indonesia kita nggak ada estil, nggak ada kebiasaan kita bahasa kita dijawab cuma seperti itu. Apa kabarmu? YB, ya baik-baik saja. YB silakan. Yang paling awas astajib, ternyata tidak. Bapak sering dengar, saya sering dengar. Ketika dia astajib, subhanallah, laknatullah. Apa artinya tuh? Astajib tahu? Asalnya apa?
Astaghfirullahaladzim. Itu astaghfirullahi karena fi. Astaghfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa. Disingkat astagfir. Dari mana belajarnya? Ya, baik ini. Bapak pernah di pesantren? Bapak pernah di pesantren? Makanya Bapak berdoa. Saya berdoa. Semoga ini terbuka hatinya untuk nanti betul-betul masuk pesantren. Gak apa-apa sekarang saya nggak apa-apa. Karena ingat, kalimat-kalimat yang kita ucapkan, terutama khusus kalimat-kalimat Al-Quran, jangankan beda bacaan, beda fathah, kasroh, dhamma, sukun saja sudah lain artinya. Ini alhamdulillah laki-laki semua nih, perempuan gak dengar, perempuan jauh di sana. Ini jadi imam ya kan? Jadi imam ya kan? Kalian, bagaimana kalian menjadi imam nanti? Ketika kalian menjadi imam tidak bisa melafalkannya. Saya jadi makmum, ada laki-laki jadi imam. Tapi ada orang tua saya, iyalah kalau orang tuanya masih ada. Pak, boleh nggak kalau seandainya saya jadi imam, ibu saya di belakang jadi makmum? Iya memang begitu. Dalam sholat. Tapi dalam urusan yang lain, ibumu jadi imam. Bapak nggak usah banyak lagi, satu aja lah. Tolong. Terakhir. Islam, iman, ihsan. Ihsan. Kamu melihat Allah. Kalau kan, bayangkan Allah melihat kita. Ini udah nggak usah dijelasin lagi. Kalian pasti tahu. Islam itu selamat, selamat. Kemana aja pergi orang Islam selamat. Kemana saja perginya orang Islam selamat. Ini ya yang pertama tradisi lokal, kemudian budaya, seni budaya Islam, upacara adat, apresiasi, kekayaan nasional, nilai budaya. Kekayaan nasional ini diakui dunia. Kekayaan nasional berkaitan dengan adat. Dunia mengakuinya. Bapak minta satu aja. Tolong, terakhir. Punya ibu? Ya. Punya bapak? Ya. Tidak ada artinya kalian hidup di dunia kalau tidak ada kebaikan di kepala ibu ketika mengingat kita. Wattaqullah wa bil walidaini ihsana. Perhatian. Kalian punya ilmu, kalian punya segalanya, kalian misalnya punya penghasilan, dari mana itu Bapak-Bapak, kalian punya penghasilan misalnya, pakai dari Google atau gimana, game apa segala macam. Kalian menyepelekan orang tua, lalu di otak, di pikiran orang tua sedikit pun kalian tidak ada merasa baik untuk mendidik orang tuamu, maka hati-hatilah. Hati-hatilah. Karena di dalam Al-Quran 2 Allah menggandengkannya dengan Rasulnya. Masya Allah, itulah Nabi Muhammad SAW. Allah menggandeng bukan dengan namanya, tetapi dengan Rasulullah. Rasulullah itu artinya nama. Apalagi yang digandeng namanya oleh Allah dalam Al-Quran, Allah dan orang tua. Hati-hati. Di dalam Al-Quran Allah menggandeng dengan orang tua. Kalian berani melawan orang tua? Kembali dulu. Kalian belajar dari apa? Ingat itu. Jadi apapun, siapapun, kita usahakan di kepala dan hati orang tua kita baik. Cukup selamat. Cukup itu saja selamat. Pak, hanya gitu aja, nggak usah sholat. Gini loh, diperhatiin. Lantaran ini, sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Iya, kata Rasulullah. Bagaimana ketika saya sholat, kemudian orang tua saya memanggil saya, apakah sholat saya harus diberhentikan? Kata Rasulullah, jangan, teruskan. Setelah selesai sholat, maka datangnya ke ibu. Lalu apa? Kalau kita lagi sholat, sholatnya sholat sunnah, Allahu Akbar, sholat sunnah. Tur, kata Rasulullah, tinggalkan sholat. Assalamualaikum. Ya maaf, itulah orang tua. Paham? Jangan sekali-sekali meremehkan ucapan orang tua. Kita berdoa dengan ucapan. Kita masuk yang lain ucapan. Kita dimandikan dengan ucapan. Ridho fi ridho walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jadi itu intinya. Iman, Islam, ihsan, birrul walidain. Dan usahakan mempunyai akhlak karimah, akhlak mulia. Akhlak mulia apakah kita tunjukkan zahirnya saja? Oh, tidak. Tidak. Akhlak itu bukan zahirnya saja. Yang paling utama adalah hatinya. Kalau dia badannya nunduk, hatinya membangkang, percuma. Siapa yang tahu? Allah. Dan siapa yang tahu? Dia sendiri. Contohnya apa? Puasa. Puasanya Allah dan kita yang tahu. Orang merendahkan diri, permisi Pak, hatinya membangkang. Bukan. Maktobun, kata Rasulullah. Terputus. Nggak sampai catatannya ke atas. Maktobun. Jadi itu yang kita harus pelajari, dan kita tidak akan bisa dapat melalui ya. Jadi tolong ingat, apa judulnya? Pendidikan Islam. Tolong perhatikan. Kita sebut setelah ini sedikit lagi. Pendidikan dan Islam. Boleh nggak Islam dan pendidikan? Baik, cukup. Kemudian dunia dan Al-Quran. Dunia dan Al-Quran, atau Al-Quran dan dunia. Beda gak? Apa bedanya? Siapa yang bisa jawab? Apa bedanya? Pendidikan dan Islam. Diganti. Islam dan pendidikan. Maksudnya apa? Ayo, ini ada tiga. Dia mau jawab tuh. Ada. Coba pilih. Ini harus berpikir. Maju. Silakan. Yang pertamanya dulu, pendidikan dan Islam dan pendidikan. Silakan. Kita belajar. Silakan. Ya, itu sih pendidikan dan Islam, atau Islam, pendidikan dan Islam dan pendidikan. Tolong kamu jelaskan. Kalau menurut saya pendidikan dan Islam itu banyak kan, nggak cuma Islam saja. Ada pendidikan tentang moral, ada ilmu. Islam dan pendidikan itu pendidikan itu di dalam Islam. Islam Maksudnya gini, siapa namanya? Ya, gini. Dia bilang, kalau pendidikan dan Islam, pendidikan apa aja boleh, tapi Islam tetap. Kan? Lalu Islam
Ya itu Islam, pendidikan. Kalau sudah Islam, pendidikan lain boleh. Benar? Betul? Lalu Bapak mau tanya, adakah orang Islam kita dilarang untuk menuntut ilmu? Ada? Ada. Ilmu apa yang dilarang? Ilmu yang wajib dipelajari apa? Ilmu tauhid. Kayak akidah, akhlak, fikih, itu wajib. Al-Quran itu wajib. Ya. Apakah ilmunya itu aja? Tidak. Baik. Sekarang Al-Qurankah yang mengikuti dunia atau dunia yang harus tunduk kepada Al-Quran? Ya, kalian coba sekali-sekali waktu main PS, ini ngikutin PS tadi, jadi ingat kok. Benar nggak? Saya main PS ya? Benar. Ya, main game ya benar. Baik, ini. Coba gini. Coba perhatiin. Al-Quran dunia Al-Quran mana yang tunduk? Dunia harus tunduk kepada Al-Quran. Dengan apa? Bisa membuktikan. Para ilmuwan membuktikan kebenaran Al-Quran. Mereka percaya kepada Al-Quran. Lalu Bapak mau tanya, kalau kalian main game, Bapak mau tanya, ya, yang jelas sudah kita ketahui Al-Quran ini adalah merupakan kitab kita, dan kita harus tahu, bahkan orang lain mempelajari di luar Islam mempelajari untuk meyakinkan itu, dan ternyata Al-Quran terbukti sudah jelas dan kita ketahui, tapi jarang kita buka. Sedangkan yang kita buka adalah game. Bapak mau tanya, game itu jelas kan menurut kalian? Jelas? Tujuannya apa? Bapak mau tahu tujuan ada game itu apa? Game itu bahasa Arabnya lain, permainan. Iya, kalian kan bermain. Silakan bermain-mainan. Silakan. Bebas. Kalian mau mencuri silakan. Kalian mau berzina silakan. Kalian mau maksiat silakan. Kalian mau mencuri silakan. Kalian mau durhaka silakan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Siapa yang ucapin itu? Malaikat. Apa kata malaikat? Isma syi'ta wahai Muhammad. Itulah sekehendakmu wahai Muhammad. Fa innaka mayyitun. Karena kamu nanti juga akan menjadi mayat. Isma syi'ta, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, hiduplah seenak-enakmu. Fa innaka mayyitun. Tapi nanti kamu akan ingat. Tolong sedikit ingatkan ke akhirat kita. Ingat main PS, tolong sedikit ingatkan akhirat kita. Paham ya? Sedikit saja. Lama-lama jadi mungkin. Daripada nggak sama sekali. Ingatin. Pak, saya nggak usah diingatin, saya udah tahu. Alhamdulillah. Pak, saya harus diingatin dulu sama orang tua. Boleh sekali-sekali, tadi diingatin terus jangan. Sebagian udah dewasa semua. Baik, coba perhatikan. Kembali lagi ke coba sekarang wilayah tradisi lokal. Tradisi lokal adalah adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu daerah. Jadi kuncinya cuma satu. Masalah tradisi. Kuncinya sesuatu. Adat, kebiasaan, adat itu adalah hasil cipta karya manusia, itu namanya adat. Ya, selama adat itu tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran, maka adat itu kalau dikerjakan mendapat pahala, boleh. Tapi kalau adat istiadat yang menentangi hadis dan Al-Quran, maka tidak boleh. Adat itu boleh untuk kita tinggalkan. Kebiasaan di masyarakat itu boleh kita tinggalkan karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, silakan.
Ini salah satu cakupan materi pelajaran tentang hadis. Baik, masih ada waktunya? Masih? Baik, ada yang mau bertanya? Kita tanya jawab. Ada? Mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Ada? Siapa tuh? Ayo. Ada yang mau bertanya? Paham? Baik. Lanjut kita. Apa sih upacara adat? Ini hati-hati loh, Bapak ingatin. Bapak ingatin. Kita ingatkan sama-sama. Kekayaan yang tadi disebut negara kita kekayaan salah satu dari adat istiadat. Dunia mengakuinya. Kita generasi muda nggak tahu adat daerah masing-masing. Iya enggak? Benar apa benar? Benar. Orang luar sana sudah terlanjur, mereka sudah meyakini Indonesia itu adalah negara yang paling kaya adatnya. Kita generasi muda gak tahu adat sendiri. Baik, berarti selamatan ya, kehamilan atau kelahiran anak, tradisi kematian, dan ritual pernikahan itu upacara adat. Nikah Sumatera, Jawa beda adatnya. Kelahiran tradisinya juga beda adatnya. Kematian juga demikian. Ada yang diazankan di dalam kubur, mereka juga memang ada dasarnya. Ada yang tidak boleh, ya, ada yang tidak boleh. Tetapi kalau yang keempat itu, kewajiban kita kepada orang yang meninggal itu bukan adat. Ya, itu hadis perintah Rasulullah. Pertama Pak, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Tahu gak nih? Makna dari ini tahu gak? Tahu gak? Bersihkanlah diri. Kan kita kewajiban memandikan. Bersihkan diri sebelum diri kamu dibersihkan. Kita bersih-bersih nih. Allah itu suci, bersih, dan Allah sangat menyukai sesuatu yang bersih dan suci. Makanya di dalam Al-Quran yang buatan Indonesia itu ditulis la yamsikuha illa mutatahhar. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Bersihkan diri kita sebelum kamu dibersihkan. Ya, benar apa benar? Benar. Jangan malas mandi, bersih-bersih. Bersih-bersih. Ya, itu perintah seolah-olah. Memang iya. Kita mandikan. Kita mengkapankan, bungkuslah bajumu, jangan kau sembarangkan ini. Bungkus badanmu, minimal ucapkan ya Allah ustur aurati, ya Allah jagalah auratku. Minimal itu. Sebelum orang lain yang membungkus kita. Ya, sholat. Sholatlah sebelum orang lain yang mensolatkan. Sekarang tinggal pilih mana mendingan ketika sholat kalian di belakang imam. Perhatiin, mana mendingan ketika kalian sholat di belakang imam atau sholat di depan imam? Nah, sholatlah sebelum disolatkan. Yang terakhir, kita akan lomba
kembali. Kita dari mana? Fisiknya. Fisiknya. Kita kembali kemana? Kemana kembali? Kemana? Berialah. Benar? Benar? Benar, ingat-ingatlah. Walaupun nggak sedikit saja. Habis main game atau ketika main game, ingat sedikit aja. Ya, jangan diarahkan ingatan ke yang tidak bermanfaat. Insya Allah. Dari Islam, insya Allah Islam. Ilmu berkah, ilmu manfaat, keluarga nyaman, rumah tenang, nyaman, berkah, itu yang dicari orang. Ya, rumah udah lengkap semua, ayah, ibu, bapak, dan sebagainya adalah semua, tapi nggak ada berkah. Baik, ini dia nih berbagai tradisi, silakan dibaca. Ini nilai-nilai bangsa, kepedulian, apresiasi prestasi, dan semangat kebangsaan. Nah, cukup sekilas saja. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, silakan. Maju. Masya Allah. Insya Allah dia ikat terus. Alfan Pak Ustaz. Nama? Saya main berapa dulu dari 10 bulan. Jadi pertanyaan, dalam hal menuntut ilmu, manakah yang perlu didahulukan? Menuntut ilmu alam seperti biologi dan fisika atau menuntut ilmu agama? Masya Allah, apa? Adalah kamu tahu, dia tahu, dan coba dia ingat. Mana yang lebih diutamakan, ilmu dunia atau akhirat? Bapak mau tanya, matematika siapa yang ada mengalih? Matematika ilmu siapa yang punya? Orang? Matematika, aritmatika, geometri, aljabar, siapa yang punya? Orang Islam. Ya, planet Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, dan Pluto sebagainya siapa yang nemuin? Benar? Benar tak? Ilmu biologi siapa yang nemuin? Baik, ilmu fisika. Udah pernah lihat api melayang? Loh, ini kayaknya bakal melayang ke pojok sana. Baik. Oke. Iya. Seolah-olah katanya begini. Mana yang lebih utama, ilmu agama atau ilmu dunia? Benar? Bapak mau tanya, dan Bapak yakin, gak usah dijawab, Bapak udah tahu jawabannya. Kalian semua sejak di TK sudah diajarkan, di rumah juga diajarkan. Benar gak? Benar? Tentang ilmu agama. Benar? Pak, enggak sih Pak. Kalau lahir ke dunia diajarkan sebelah kanan, diikomatkan sebelah kiri, itu sudah benteng ilmu agama. Paham ya? Paham? Itu sudah ilmu agama, benteng pertama, dan itu memang harus dasarnya. Paham? Lanjut di TK, rukun iman. Ayo jadi rukun iman ada satu, dua, tiga, empat, lima. Rukun iman keempat. Al-iman, rukun iman itu ingatin. Diingat, Bapak nunjuk angka. Bapak nunjuk angka. Kalian ingatin. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadar khair qadar syar'i. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul,
Hari kiamat qadar baik dan qadar buruk. Keempat, iman kepada Rasul. Yang kedua, apaan? Ketiga, Kitab. siapa yang ngomong? Kelima, dia udah salah nyinyir. Sepertinya dia minta hukuman. Boleh kita hukum? Jangan dikotor di pikiran kami di sini. Jangan dikotor di pikiran. Katanya tidak. Jangan kotor di pikiran kami di sini. Baik. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. 1. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucap 2 kali syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi agama. Itu dasar. Sampai kapan? Sampai kalian meninggal. Sampai kita meninggal. Tapi kapan? Di pertanyaan tadi. Dari kecil itu kita belum tahu. Sekarang kenapa nggak tahu? Karena hanya sekedar dihafal. Hakikatnya kalian nggak tahu. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikatnya. Wa kitabihi, Al-Quran. Wa rusulihi, rasulnya. Hari kiamat sudah ada berbaru. Kitabnya Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ingat itu. Rukun Islam mengucap 2 kalimat, bunyinya sama-sama. Bukan as. Tapi kalau saya gituin daripada asyhadu enggak mau salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat, puasa, zakat, haji, ya. Pada Islam belum? Sudah. Mengucapkan kalimat syahadat sudah. Sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, naik haji nanti kalau mampu. Kalau sudah ya alhamdulillah. Sudah Islam belum? Sudah Islam. Imannya sudah apa belum? Amantu billah, iman kepada Allah. Amantu bi malaikati, iman kepada malaikat. Tadi kalau sudah disebutin. Tidaklah kebaikan kalian menghadapkan wajah kalian ke kiblat, masyhur Abdul Maqrib biha. Walakin nabi tetapi kebaikan itu adalah man amana billah. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, bukan kitabnya, tapi kitab-kitabnya. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Maksudnya malaikat yang kutubi wa rusulihi, lalu rasulnya, wal yaumil akhir, kadar baik dan kadar buruk terakhir. Bapak kamu tanya, yang bisa tunjuk tangan dan bapak kasih hadiah. Kenapa sih kita akhir hidup kapan? Hari kiamat. Kenapa rukun iman itu terakhir qadar baik dan qadar buruk? Kenapa tak rukun iman terakhir hari kiamat? Ada yang jawab? Bapak mau kasih masker satu. Ada yang tahu? Bapak mau tanya nih, dari SD udah belajar, pernah terpikir nggak? Kita terakhir hidup hari kiamat, siapa yang tahu? Nggak ada satu orang pun yang tahu hari kiamat kapan. Lalu kebiasaan setelah nomor 5 itu ada yang terakhir apa? Beriman kepada qadar dan qadar. Kenapa qadar dan qadar terakhir? Saya tahu karena kita tidak tahu ketetapan Allah nanti setelah hari kiamat. Kita tidak tahu apakah kita di surga, apakah kita di neraka. Saya orang alim ibadah, sudah pasti masuk surga. Memang ada tiketnya? Nggak ada tiket, nggak ada yang bisa jamin. Maka kita, ya Allah,
bi husnil khatimah. Kalau kita ditetapkan menjadi orang yang pintar, maka qada ketetapan Allah. Kalau kita orang yang bodoh, kita bisa rubah biar menjadi orang pintar juga, itu adalah ketetapan Allah. Karena ketetapan bisa ada yang dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Kelak masuk ke neraka atau ke surga, ketetapan Allah kita di neraka tidak akan bisa dirubah, dan ketetapan Allah kita nanti kelak di surga tidak bisa dirubah. Amantu billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadar khair wa qadar syarri. Paham? Berarti kita itu tidak ditetapkan hidup kita hanya di dunia ini saja. Agama lain nggak percaya itu. Oh, bedanya. Karena agama lain tidak mempercayai setelah meninggal, ya udah meninggal aja. Kita percaya setelah kita meninggal nanti kita ada ba'ats namanya jihad. Semua kumpul. Manusia semua kumpul. Nah disitulah, ya wallahu alam ceritanya sebagaimana nanti ketetapannya kita di surga apa neraka itu tidak ada yang tahu. Jadi qada dan qadar berlaku di dunia sekarang ini, dan qada dan qadar Allah berlaku di dunia setelah hari. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Mau bertanya? Kami sini. Iya, kamu sini. Ini bapak hitungan ketiga. 1. Laki-laki masa begini. Tuh. Bapak mau jawab. Iya, Bapak mau nanya. Baik. Coba rukun Islam ada 51. Rukun Islam ada 51. Ada bunyinya. Pakai. Ada terus bunyinya. Yang kedua, 3, puasa dulu Pak. Mengucap 2 kalimat. Iman. Saking pentingnya iman, saking pentingnya iman untuk memperbaharui iman kita, refresh cepat atau untuk sultan, ya kan, wake up dan tidur dan wake up, ucapkanlah sering-sering kalimat syahadat. Itulah yang bisa memperbaharui iman seseorang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Sering ucap. Itu memperbaharui iman. Terus. Karena dasar kita hidup harus
ada iman. Dasar kita hidup harus ada iman. Oleh karenanya ditanya tadi, mana yang paling pertama adalah ilmu agama. Kapan? Sejak kecil sudah diajarkan, terutama ilmu iman. Iman kepada Allah, mantu billah, malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa qadari wa qadar syarri. Itu yang pertama. Islam sudah semua. Haji bagi yang mampu, tidak ada. Mau tahu ada, kita nggak usah haji tapi pahalanya sama seperti haji. Ada amalannya. Oleh karenanya kita dituntut juga, karena kita hidup di dunia, kita juga harus belajar tentang ilmu-ilmu. Ada lagi? Silakan. Kakak Idan dari 10.3, jodoh itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah, Ustaz. Tapi kalau mereka berpisah atau bercerai, berarti mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Baik, terima kasih. Bagus. Baik. Jodoh sudah di tangan Allah. Bagaimana kalau berpisah? Kalau perhatian. Pernah mendengar kalimat kata cerai enggak? Suami istri pisah cerai, boleh enggak? Nah. Perpisahan suami dan istri atau bercerai itu boleh, tapi dibenci oleh Allah. Paham nggak? Paham nggak? Kalian untuk pinjamin buku sama temannya. Kalian tahu temannya sering nyontek, terus kalian ngasih, tapi nggak ridho, gitulah. Cerai itu boleh dalam syariat, makanya di Mahkamah Agung, itu pada agama ada suami istri bercerai boleh, tapi kata Rasulullah itu boleh, tapi Allah nggak suka. Baik, sengaja Bapak balik biar tahu dulu. Lalu jodoh itu katanya sudah ditentukan, benar? Jangankan jodoh, kematian kita saja sudah ditentukan. Jangankan jodoh, kematian, mati kita ditentuin. Makanya kata malaikat Jibril, Ismail Fadlaka mayat, hiduplah seenakmu, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, bahwa sesungguhnya kamu akan meninggal. Dan itu soalan kita. Dan itu malaikat Jibril yang sebutin. Coba cari di dalam kitab, namanya kitab hadis kursi, dan disebut hadis. Jadi itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, namanya hadis kursi. Jadi itu langsung ayat-ayat firman Allah dalam bentuk buku, ada kitabnya, mungkin di sini juga ada kayaknya. Ya, jadi jodoh telah ditetapkan. Sama misalnya rezeki sudah ditetapkan. Rezeki kita tidak bertambah dan tidak berkurang. Kita perlu usaha enggak? Perlu berusaha enggak? Wajib. Tapi dalam rezeki udah kita tuh coba saja. Secara logika, tidur 24 jam. Siang malam tidur, malam siang tidur, siang malam tidur, malam tidur. Datang nggak rezeki? Ya nggak mungkin datang orang ketok. Assalamualaikum, Pak, Bapak tidur terus ya Pak? Iya benar. Oh iya, nanti saya kasih rumah di kompleks sana, ada rumah 3 tingkat untuk Bapak ya. Ada nggak yang seperti itu? Nggak bakal. Jodoh juga seperti itu. Interaksi. Bapak satu konsep. Bapak kasih konsep satu, tolong diamalkan. Ayat Al-Quran bunyinya begini. Inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila illa lita'arafu. Inna akramakum indallahi. Coba perhatikan. Inna khalaqnakum min dzakari wal untha, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dan kami ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kata Allah, tidak lain adalah hanya li ta'arafu, untuk saling tahu saja. Li ta'arafu, saling tahu saja. Laki-laki suka perempuan, saling tahu saja. Boleh? Boleh Al-Quran.
benar, tetapi orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Boleh nggak laki-laki suka perempuan? Boleh, sunatullah, ada ayatnya. Tapi yang dilarang apa? Perbuatannya. Ketika laki-laki suka perempuan normal, perempuan suka laki-laki normal, ya nggak normal laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Boleh nggak? Boleh. Cuma satu, untuk saling kenal saja. Lita'arafu, bukan pacaran. Kalau dulu pacaran diperbolehkan, maaf, iya benar diperbolehkan dulu. Tapi sekedar lihat saja sudah bahagianya, masya Allah, langsung pergi lagi. Sekarang orang pacaran, perbuatannya dilarang. Pegang-pegangan, cubit-cubitan, kita serahkan selanjutnya. Tapi hati-hatilah. Hati-hatilah. Ini karena masalah cubit tadi, hati-hatilah. Laki-laki perempuan litarafu. Kalau manusia Cina hukumnya, tahu pahala dosanya tahu? Ada bapak tulis nggak? Gini, kalian perhatiin, Cina di sini, titik 40 rumah ke sana, 40 rumah sini, 40 sini, 40 kalian tanggung dosanya, itu dosa besarnya. Itu dosa besar Cina. Bahkan dirajam. Mana yang lebih berat hukumnya, orang sudah menikah berzina dengan orang yang belum menikah tapi berzina? Orang sudah menikah berzina lebih berat hukumnya. Diasingkan seharusnya. Jadi tolonglah, ya, tolong. Ini kalian yang generasi yang seterusnya akan menjaga. Kalau kalian menjaga laki-laki, menjaga kemaluannya, kecuali untuk perempuannya, istrinya, dakhalal jannah, dakhalal jannah. Al-Mu'min, Al-Mu'min, surah Al-Mu'min, baca. Kita menjaga saja sudah tak masuk surga. Paham? Paham ya? Kalau ditanya, boleh nggak pacaran? Tadi mungkin dia bercontoh dan itu boleh nggak? Pacaran nggak boleh, apa perbuatannya. Tapi laki-laki kenal perempuan boleh? Boleh. Dita'arufu. Ada ayatnya. Perempuan suka laki-laki, laki suka perempuan boleh? Boleh. Perbuatannya nggak boleh. Pacaran dulu boleh. Kenapa? Ketika ketemu dari jauh ada masalah dan betul. Sekarang pegang-pegangan, cium-ciuman. Aduh. Nah itu bahaya. Aduh. Ya, itu kejina jadinya. Bahaya. Jadi jodoh, jangan takut. Kematian saja sudah ditentuin. Tapi kita harus pikir. Makanya Nabi, ketika sujud terakhir, doa paling diterima dikabulkan oleh Allah. Kata Rasulullah ketika sujud terakhir, sujud terakhir, kata apa? Kata Rasulullah apa? Apa katanya? Ya, Nabi Muhammad meminta semoga dia akhir hidupnya dengan kehidupan yang baik. Waktu atau tempat yang baik dalam kondisi yang baik. Makanya disebut Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha bil husnil khatimah. Nah, cukup mana pengertiannya? Cukup ya. Bukan 11 sama 12. Mungkin sampai di sini saja. Kalau nanti ada yang mau bertanya atau yang ditanyakan, tadi mungkin ada panitianya ya. Tapi jujur Bapak bilang, jujur saya katakan, kalau kita nanti bertatap muka ketemu di lapangan, jangan segan untuk bertutur sapa. Jangan segan untuk bertutur sapa, karena tutur sapa itu menjadi kita untuk terus mendengar dan mengingat. Baik.
Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah yang dilupa atau terlupakan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah dan atas dorongan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang tidak baik adalah datang sendiri dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan alhamdulillah pada Ustaz Anas yang telah menyampaikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, karena sudah di akhir acara, kita akan menutup acara ini dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saja